لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لإعلان كلمة الدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Sadaqallahul Adzim. Yang kami hormati ketua dan seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Fikri Pesona Kayangan, yang kami muliakan Ustaz Ahmad Zairi dan Ustaz-Ustaz yang kebetulan hadir pada malam hari pada pagi hari ini, seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya senang mendengarkan tadi sholat subuh selain bacaan yang enak. Inilah kelebihan orang hafid Quran. Ayat-ayat yang dibaca oleh Ustaz Ahmad Zairi menyesuaikan semua dengan kajian pada pagi hari ini. Terutama saya selalu ingat cemoohan kawan kita, mantan guru di pesantren Al-Zaitun, bahasa Arab lancar, paham terhadap Al-Quran, tetapi sekarang menjadi evangelis, penyebar Injil, dan selalu yang diungkapkan adalah ayat waqatilul ladzina kafaru haitsu wajadtumuhum. Dia selalu mengartikan bunuhlah orang-orang kafir yang dimanapun kalian temui. Dia bilang inilah biadabnya Islam, selalu melakukan upaya untuk pembunuhan terhadap orang-orang kafir dimanapun berada. Wajar kalau agama Islam menjadi agama teroris katanya. Tadi beliau menjawab dengan satu ayat Ustaz Ahmad Zairi, qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Kata-kata qatil bukan dengan kata-kata qatil, itu beda. Jadi meskipun dia bisa berbahasa Arab, Ibrahim Saifuddin itu yang mantan ustaz, tetapi dia tidak paham bahwa kata-kata qatil dari kata-kata qatala yuqatilu itu artinya perang, bukan membunuh. Kalau qatala itu membunuh, kalau qatala itu perang. Dari kata wazan fa'alan fa'il. Begitu juga yang dibacakan tadi, waqatilul musyrikina kama yuqatilunakum kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Jadi Islam itu bertahan, bukan menyerang. Bertahan untuk tidak terbunuh, bukan menyerang untuk membunuh orang. Ini prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini tema yang kita angkat adalah koreksi Alkitab terhadap Alkitab. Saya bukan mantan saya dari Islam. Saya sering di mana-mana. Ustaz dulu asalnya Katolik Pakistan, enggak. Kebetulan saja dulu saya pernah ngajar di kampus kristologi.
Bu Irana kadang-kadang minta Bu Irana Dono kadang minta tolong saya untuk membuat makalah tentang kristologi. Ustaz Nababan, Samsul Arifin Nababan sering sekali minta tolong saya untuk membuat PowerPoint atau makalah kristologi, dan kami berempat, saya, Bu Irana Dono, Ustaz Samsul Arifin Nababan dan Pak Ihsan Muko, kita sudah dari Aceh sampai Papua mengisi kajian tentang kristologi maupun pelatihan kristologi. Jadi hanya saya yang bukan mantan, mereka semua mantan. Jadi nanti jangan tanya dari Katolik apa Protestan, Pak ya. Baik, mengapa Alkitab harus dikoreksi? Pertama, karena tidak ada kitab aslinya. Beda dengan Al-Quran. Ini lagi-lagi tuduhan orang Kristen sering mengatakan bahwa Al-Quran ditulis setelah Nabi wafat. Itu keliru besar. Itu tidak memahami sejarah. Sebab Rasulullah itu ketika turun Al-Quran langsung Rasulullah panggil sahabat, kemudian dibacakan oleh Rasulullah, dihafal dan dicatat oleh sahabat, dan kemudian Rasulullah mengoreksi. Suruh sahabat tadi membacakan tulisannya, lalu Rasulullah mengoreksi apakah ada yang tertulis salah atau benar. Meskipun tulisan-tulisan itu di pelepah korma, kemudian di kulit onta, kulit kambing, di batu, dan seterusnya, tetapi tidak ada satu ayat pun yang turun pada masa Rasulullah yang tidak dihafal dan dicatat oleh para sahabat. Berbeda dengan Alkitab. Alkitab itu diklaim sebagai Taurat dan Injil. Taurat itu disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama, Injil itu disebut dengan New Testament, Perjanjian Baru. Injil ini ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka semua bukan pelaku sejarah. Mereka semua hidup pasca Nabi Isa, jauh setelah Nabi Isa atau Yesus. Kalau kemudian Yohanes dianggap sebagai seseorang murid daripada Al-Hawari, daripada Nabi Isa, ternyata di dalam mukadimahnya sendiri ini Yohanes, apakah betul Yohanes itu yang dimaksudkan adalah murid dari Isa atau bukan? Injil Yohanes sendiri itu dikasih bahasa pengantar seperti itu. Kemudian yang kedua ditulis dalam berbagai bahasa tanpa menyertakan aslinya. Di Indonesia bahasa Indonesia, di Inggris bahasa Inggris. Karena dulu yang disebut dengan Old Testament, kitab Perjanjian Lama Taurat, pertama muncul adalah dalam bahasa Ibrani. Kemudian Alexander Agung melakukan sebuah ekspansi ke Yerusalem. Di sanalah kemudian berubah menjadi bahasa Arab. Pada masa Helenisasi, di mana kebudayaan Yunani sangat luar biasa menjadi adidaya dunia, kemudian berubah menjadi bahasa Yunani, kemudian berkembang menjadi bahasa Latin, berkembang menjadi bahasa Inggris, sampai sekarang berkembang menjadi bahasa seluruh dunia, masuk di Indonesia menjadi bahasa Indonesia, masuk ke Jawa menjadi bahasa Kromo-Inggil, masuk ke Sumatera Utara menjadi bahasa Batak, masuk ke Sumatera Barat menjadi bahasa Minang, dan seterusnya, tanpa menyertakan bahasa aslinya. Padahal Bapak Ibu, bahasa itu konstruksi budaya. Dia memiliki rasa dan makna yang ketika diterjemahkan secara tekstual itu akan mengalami sebuah kesalahan. Satu contoh, kalau kita bilang bahwa ada ungkapan Indonesia kepala besar, itu artinya apa? Sombong. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab maksud kabir, kepala besar, artinya apa? Cerdas, bukan sombong. Kemudian tangan panjang, artinya di Indonesia apa? Bergantung Pak, yang dicuri sedikit atau banyak. Kalau sedikit pencuri, kalau dikit banget cepet.
Tapi kalau kita bahasakan Inggris longhand, apakah orang Inggris, Amerika, Kanada, atau orang Australia itu mengartikan itu pencuri? Longhand, tidak. Kalau kita mau beli di Singapura saja lah, baju yang tangan panjang, atau di Hong Kong ketika musim panas dari tangan panjang yang susah, kita tanya mesti yang dress long hair. Mereka tidak akan mengartikan kamu pencuri ya. Inilah bahwa bahasa itu konstruksi budaya. Jadi tidak bisa ketika alih bahasa, transformasi bahasa sebuah kitab, maka akan terjadi reduksi makna dan pesan moral. Maka di dalam Islam, Al-Quran itu kalau sudah alih bahasa cuma bukan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran kok bahasanya Jawa, bahasanya Indonesia, bahasanya Melayu, itu bukan Quran, terjemah atau tafsir. Inilah bedanya. Kemudian yang ketiga, penulisnya bukan pelaku sejarah sebagaimana tadi saya katakan. Yang keempat, terjadi pertentangan antara penulis yang satu dengan penulis yang lainnya. Perjanjian lama tahu dengan perjanjian baru itu pun banyak pertentangan. Bahkan perjanjian baru dengan perjanjian baru, Injil Matius dan Injil Yohanes banyak pertentangan. Bahkan ketika bicara tentang kebangkitan Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu, Injil Matius, Markus, Yohanes dan Lukas, baik dalam jumlah orang, jumlah saksi, jumlah malaikat maupun dalam proses peristiwanya mereka berbeda. Termasuk ketika menceritakan bahwa Yesus ini anak siapa sampai keturunan Nabi Adam itu, dia melalui beberapa jalur ayah dan kakeknya, itu Injil empatnya berbeda-beda. Bagaimana yang dikatakan sebagai kitab suci? Jadi Bapak kalau kemudian Bapak membaca saya punya 3 kitab, ada semacam kitab suci, kita koreksi pada pagi hari. Ini tidak suci. Jadi kalau dikatakan kitab suci, kemudian apakah Injil Barnabas dikatakan suci? Tidak pula. Injil Barnabas dengan Alkitab yang lain jadi banyak perbedaan. Kemudian selanjutnya adanya keyakinan yang berbeda dalam pengakuan terhadap jumlah kitabnya saja mereka yang berbeda. Secara umum Kristen itu dibagi 3. Yang pertama Ortodok yang lebih banyak dulu di Syria dan di Timur Tengah pada umumnya. Kemudian Katolik dan Protestan. Katolik itu mengakui bahwa kitab Perjanjian Lama itu ada 46 kitab yang diyakini sebagai kitab sucinya. Tetapi Protestan mengakui hanya 39 kitab. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, mana yang benar? Pak Bu, Katolik mengatakan kitab yang benar itu adalah 46 kitab jumlahnya di dalam Perjanjian Lama atau Taurat. Kemudian Protestan mengatakan tidak, yang benar 39, yang 7 itu palsu. Mana yang benar kira-kira? Bu, kenapa harus bingung? Jawabnya sederhana, nggak ada yang benar. Kalau saya nyari benar, bingung. Kalau Bapak Ibu nyari benarnya susah. Tapi kalau Bapak Ibu bilang nggak ada yang benar, itu paling mudah. Adanya perubahan terus berlaku dalam Alkitab. Kenapa Alkitab itu cetakan satu dengan cetakan yang lain selalu mengalami perubahan? Pasalnya bahwa mereka punya keyakinan Petrus itu sebagai rasul dari Yesus, muridnya Yesus itu adalah maksum, terlepas dari dosa dan tidak akan pernah melakukan kesalahan. Maka Rasul Petrus akan diikuti oleh Paulus. Semua Paulus itu tidak pernah melakukan kesalahan, oleh karena itu punya hak untuk melakukan perubahan terhadap Alkitab. Beda dengan Al-Quran, Nabi Muhammad sekali tidak punya hak untuk melakukan perubahan satu ayat sekali, tetapi Paulus itu punya hak. Maka yang menjadi mengherankan adalah kemarin ada Paulus yang mengundurkan diri. Ternyata dia menulis sebuah buku, dia mengatakan bahwa tanggal Natal itu adalah sebuah kekeliruan besar. Pertanyaannya, ada paus yang satu mengatakan benar, ada paus yang satu mengatakan salah. Mana yang benar? Ini sekaligus menjadi sebuah kritik, berarti paus itu tidak masuk. Paus itu salah.
Tidak mungkin karena tanggal yang berbeda 25 Desember semuanya adalah benar. Berarti ada paus yang salah. Ini memberikan sebuah petunjuk. Paus itu tidak masuk. Paus itu adalah manusia biasa yang berhak untuk salah. Oleh karena itu tidak berhak untuk melakukan perubahan terhadap Alkitab. Kalau paus itu tidak salah, tidak mungkin paus itu berbeda pendapat. Dan tidak perlu paus itu musyawarah dan minta pendapat sama kardinal. Itu persoalannya. Kemudian selanjutnya sejumlah pasal dan ayatnya bertentangan dengan akal dan akal sehat. Satu contoh seperti Injil Matius, itu dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi Daud itu membangun sebuah istana di atas bukit Zion. Jadi Nabi Daud itu dulu adalah seorang raja di Mesir, kemudian hijrah ke Palestina. Di Palestina itu mau di atas bukit Zion membangun sebuah istana besar. Maka orang-orang yang mengikuti hijrah Nabi Daud itu disebut dengan Zionis dan Israel itu. Mereka merupakan telah sebelum kiamat, maka kalau saya akan menguasai dunia, inilah paham yang disebut dengan Zionisme. Jadi kata-kata Zion itu adalah dari bukit, kemudian menjadi Zionis, lalu menjadi paham kuat, itulah disebut dengan Zionisme. Isme itu adalah sebuah paham yang diyakini. Di antaranya adalah Nabi Daud itu di atas laut dan kemudian melihat tentaranya. Itu Al-Quran mengatakan melihat istri tentaranya sedang mandi. Tertariklah Nabi Daud dan dipanggil lalu berzina dengan Nabi Daud. Setelah berzina, Nabi Daud suka betul sama perempuan ini. Kemudian bagaimana cara membunuh tentara dari perempuan ini, suami dari perempuan ini. Suami dari perempuan ini adalah seorang tentara diutus oleh Nabi Daud untuk perang sekali mati di ladang perang. Akhirnya mati dan perempuan itu menjadi istri dari Nabi Daud. Ini mana kita itu berbicara tentang seorang nabi yang tiada. Kemudian dikatakan dalam Injil Matius pula bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki istri 700 dan memiliki budak 300, jadi genap 1000. Jadi kalau ada ibu-ibu terpaksa punya istri 2 masih kacau dengan Sulaiman. 700, sudah bisa bayangkan masa ada manusia punya istri 700 3 menit. Kalau pertanyaan seluruhnya kapan dirinya? Waktu cuma 7 hari. Kita nggak usah masukkan begitu ya. Baik, tadi ayat yang dibaca Al-Baqarah 79, fawailul lil ladzina yaquluna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan-tangan mereka kemudian berkata hadza min indillahi, dari sisi Allah. Ini tulisan Allah, ini wahyu Allah. Yashtaru bihi thamanan qalilan, untuk mereka menjual dengan harga sedikit, harga murah. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah apa yang mereka tulis. Wa wailul lahum mimma yaksibun, celakalah apa yang mereka lakukan. Jadi dikatakan fawailun sampai 3 kali. Celaka. Orang yang telah melakukan sebuah perubahan terhadap Alkitab. Ini sekaligus menjadi kritik. Hadza min indillahi yashtaru bihi thamanan qalilan. Tadi ketika surat yang pertama dalam bacaan rakaat yang pertama dibacakan, seorang akbar dan hakim itu suka mencari rezeki yang tidak hal yang batin saja, yang batin. Kalau kita membaca satu novel yang dibuat oleh siapa namanya, yang judulnya memang Pak Kristen itu mengkritik habis terhadap wahid dan juga terhadap pendeta yang ternyata terjadi kemusuhan di dalam. Ini juga menjadi sebuah kritik termasuk kepada saya Pak Ustaz. Itu sebenarnya Al-Quran itu mewarnai, jangan kalian seperti rahib itu, jangan kalian seperti pendeta itu. Mereka pura-pura menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama mereka, tapi pada hakikatnya mereka menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan hidup dunia mereka. Ini sekaligus kritik bagi kami, khususnya bagi saya sebagai Ustaz.
Al-Quran tidak hanya untuk para orang-orang seperti mereka, tetapi juga untuk kita semua. Jangan sampai dakwah itu adalah tercampuri dan terkontaminasi dengan kepentingan dunia. Karena ini juga akan kita tinggalkan. Baik Bapak dan Saudara, mengapa harus koreksi dengan menggunakan Alkitab? Kalau kita koreksi menggunakan Al-Quran banyak, tetapi mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Inilah alasan kami mengadakan debat dengan pendeta kemarin yang ke-6 kali, supaya ketika mereka disodorkan buku Islam, tidak bakal Pak mereka mau. Ketika mereka dikasih kaset Islam ceramah, Zainuddin atau siapa, Zainuddin tidak bakal mau. Tapi dengan mereka ada kaset CD, kemudian ada Zuhud, debat Islam Kristen, pasti mereka buka. Mereka ingat. Dari situlah kita masuk. Paling tidak kita dengarkan ini loh Al-Quran, ini kita seperti itu. Meskipun sebaliknya mereka melakukan hal yang sama, kita yakin kok bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, agama yang bisa diverifikasi. Paling tidak kita dengarkan ketika mereka, kita pertontonkan kepada mereka soal selanjutnya hidayah dari Allah. Sasarannya bukan pada saat orang itu hadir pada debat. Sasarannya adalah mereka membuka YouTube, mereka kemudian membeli kaset. Niatnya adalah menonton terhadap Kristen mereka, tetap pada hakikatnya kita masuk melalui celah-celah itu. Karena pernah datang kepada saya seseorang, Ustaz, dulu saya benci betul pada orang Islam yang mencemooh agama Kristen ini. Saya lihat di dalam CD. Tetapi akhirnya saya tahu, saya pelajari, saya sadar sejak SMA itu, saya sekarang masuk Islam gara-gara CD itu. Itulah yang kemudian besok insya Allah saya lagi cari waktu untuk mengadakan debat dengan para pendeta itu, judulnya Al-Quran menurut Kristen, Alkitab menurut Islam. Kalau kemarin, who is Jesus? Siapa itu Yesus? Menurut Islam Yesus itu Nabi, menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Besok temanya saya buat Alkitab menurut Islam, kemudian Al-Quran menurut Kristen. Baik, pengikut Alkitab lebih percaya kepada Alkitab sebagai kitab sucinya. Hal ini akan lebih objektif. Kemudian yang kedua, di dalam Alkitab ada sejumlah ayat yang bertentangan. Tidak mungkin kedua ayat yang bertentangan itu semuanya benar. Yang mungkin adalah salah satu benar dan yang lainnya salah, dan bisa jadi kedua-duanya salah. Dan yang ketiga, di dalam Alkitab ada sebagian ayat yang kemungkinan benar, karena tidak segala tidak bertentangan dengan kitab-kitab suci lain termasuk Al-Quran. Yang keempat, dengan koreksi menggunakan Alkitab akan lebih efektif untuk media dakwah kepada mereka. Baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena waktu terbatas, kita masuk langsung pada materi. Menurut Kristen Tuhan itu Trinitas. Dari mana dalilnya? Yang pertama Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Satu dalam 3, 3 dalam 1. Beri ibadah. Jangan bilang kopi terapika ya. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu berdia dan jadikan semua bangsa itu muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita di dalam Al-Quran itu minimal anak-anak kita itu 1 halaman 2 halaman hafal. Minimal Al-Fatihah hafal 1 halaman, minimal Al-Ikhlas hafal. Tapi pendeta belum. Saya belum pernah menemukan seorang pendeta atau seorang pastor atau seorang biarawati yang hafal 1 halaman Alkitab. Sekali lagi saya katakan, kita bicara tentang Alkitab ini, koreksi tentang Kristen ini, bukan kita membenci umat Kristen. Kita harus bersahabat, berkawan dengan sebaik-baiknya kepada siapapun, termasuk kepada umat Kristen. Tidak boleh kita membenci. Mereka adalah pendakwa kita. Ya. Kita mempelajari dalam rangka untuk menguatkan akidah kita, akidah keluarga kita, akidah umat Islam ini, supaya tidak mudah tergoda. Nanti suatu saat kalau ada kesempatan yang lain, bagaimana upaya dan pola kristenisasi
sehingga begitu kuat mereka harus orang dikristenkan daripada kita tidak memaksa mereka untuk mengislamkan dan tidak kuat kita di awal mereka. Kita akan baca dalil-dalilnya karena itu berdasarkan sebuah keyakinan. Mereka minoritas saja di hadapan kita, kalian itu sesat, kalian itu taubatlah masuk dalam Kristen. Itu di hadapan mayoritas kita hanya 3 orang sampai 5 orang, mereka ngomong kepada kita, kalian itu sesat, masuk kepada ajaran Kristen ini. Ibrahim Saifuddin di hadapan temannya sama-sama di Zaitun. Ketika hadir pada debat itu, dia bilang, ini kawan saya di Zaitun ini sama-sama dulu di Zaitun ini kamu masih sesat dalam Islam ya. Bentar lagi saya besok dia bisa kembali bisa kepada Kristen supaya sesat. Itu mereka 3 orang saja lagi. Tetapi kita tidak boleh terpancing, tidak boleh terprovokasi. Wajadil mungkin dan biasa. Itu konsep dari Islam dan lain kalau jadi Islam adalah agama yang ilegal, agama yang penuh dengan toleransi, agama yang menyebarkan rahmat, dan agama yang tidak mudah terprovokasi. Itu harus menjadi pegangan sebagaimana Nabi selalu berdakwah seperti itu. Baik, Bapak, saya kalau mau diadu hafalan saya terhadap Alkitab sama pendeta saya masih berani. Masih berani. Jadi terhadap Trinitas, pertama terhadap sejumlah dialog antara Yesus dengan Tuhan Bapa. Dialog ini yang menunjukkan adanya 2 sosok yang pertama lebih kelihatan membutuhkan, sosok yang kedua, dan sosok kedua lebih menjadi penolong dan yang diagungkan. 2 sosok dalam dialog itu sulit diartikan dan dipahami sebagai sosok satu tunggal. Satu ketika di dalam Injil Matius itu dijelaskan di dalam Injil Matius 1 ayat 16 ayat 17 sampai 17, Yohanes 1 10 sampai 11, dan juga Lukas 3 sampai 21. Itu ketika Yesus itu sedang dibaptis di dalam sebuah kubangan air, lalu kemudian ia melihat ke atas, ada Roh Kudus yaitu malaikat Jibril berupa burung merpati. Kemudian mendengar sebuah suara, "Engkau anakku yang kukasihi dan kepadamu aku berkenan." Dalam Injil dikatakan, "Ialah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan." Tadi engkau, sekarang iya. Kemudian pertanyaannya, Yesus satu orang, kemudian ada Roh Kudus, burung merpati, ada satu lagi suara, yaitu suara Tuhan Bapa. Kita bisa nggak menerjemahkan bahwa 3 sosok ini adalah satu? Yesus itu mendengar sosok Bapa dari Bapa, Tuhan Bapa, kemudian dia melihat burung merpati. Ini Injil Matius dan Yohanes berbicara. Kemudian burung merpati sebagai Roh Kudus. Mana mungkin ketiganya adalah satu dan satu adalah 3? Lebih-lebih ketika Yesus itu berdoa, ketika Yesus itu sembelih, menurut keyakinan mereka, Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku, kenapa engkau biarkan aku, tidak selamatkan aku? Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Pada saat itu siapa yang menjadi Tuhan? Ini sulit diterima. Menurut jawaban yang saya terima dari pendeta itu bilang, Tuhan itu mau maha kuasa, mau berubah dengan siapapun bisa. Kalau Tuhan mau jadi bicara sama semut, Tuhan supaya dipahami bahasanya dengan semut, Tuhan berubah menjadi semut. Tuhan berkuasa lalu berubah menjadi Yesus Kristus, sosok manusia. Tuhan itu bermaha kuasa, bisa saja. Karena Tuhan ingin berbicara kepada manusia melalui bahasa manusia, maka Tuhan menjadikan dirinya manusia, yaitu sosok yang bernama Yesus. Pertanyaan saya kemudian, kalau Tuhan ingin bicara dengan babi, haruskah Tuhan berubah menjadi babi? Kenapa pada saat Yesus itu Tuhan berubah menjadi Yesus bicara pada manusia? Pada saat Nabi Adam, kenapa Tuhan tidak kemudian berubah diri menjadi manusia, bicara dengan temannya Nabi Adam, bicara dengan temannya Nabi yang lalu, Nabi Musa, Nabi dan sebagainya? Kenapa kok pada masa Yesus? Ini kan tidak masuk akal juga. Ini bantahan kita. Baik, kita lanjutkan. Bapak Tuhan itu usaha bukan Trinitas. Ini yang bicara bukan dari Al-Quran, tapi di dalam Injil sendiri bicara. Injil Markus pasal 12 ayat 29 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa.
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Kemudian kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Kita Ulangan Perjanjian Lama pasal 4 ayat 35, engkau diberi pilihannya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu tegas. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hanya Allah. Ulangan pasal 4 ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang di langit dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Jelas dan tegas. Kalau ini yang kita baca, ada kemungkinan dulu diterjemahkan dari Injil yang benar. Sebab dulu muncul Injil itu sampai ratusan. Pada Konsili Nisia tahun 325, di mana ada dua mazhab yang muncul. Yang pertama adalah mazhab Arius yang mengakui Tuhan itu adalah satu dan Yesus itu bukan Tuhan. Kemudian ada mazhab Athanasius, yaitu yang mengakui itu Isa adalah Tuhan. Oleh karena itu terjadi konsili. Kalau sekarang di Indonesia itu, kalau konteksnya Islam itu adalah sidang pleno, sidang umum Majelis Ulama Indonesia. Ya, dulu Raja Agung Konstantin ketika 5 tahun sebelumnya masuk di dalam agama Kristen, kemudian agama Kristen dipegang agama negara, lalu kemudian diajarkan konsili. Pada saat itu memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan paham Athanasius sudah dipakai, maka semua pengikut Arius itu dikejar-kejar dan semua Injilnya itu dibakar. Injil yang diakui kemudian adalah mereka melakukan sebuah kualifikasi. Dalam istilah Kristen disebut dengan kanonisasi. Itu prosesnya itu setelah awal abad keempat, itu 325. Kemudian pada tahun 381 diadakan konsili Konstantinopel. Kemudian menetapkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi Trinitas itu ditetapkan dan kemudian menjadi kuat pada tahun 381 melalui Konsili Konstantinopel. Yesus akan menjadi Yesus, menjadi Tuhan dengan ketetapan negara itu pada tahun 325. Sebelumnya masih negara. Jadi kemarin saya ketemu dengan salah satu sebelum debat itu, salah satu orang Kristen dengan mazhab yang berbeda. Mereka berkata, saya tidak suka seperti ini. Saya cenderung terhadap dengan Islam karena Tuhan kami tidak satu seperti Islam. Jadi dari antara mereka sendiri dengan ketuhanan itu banyak perdebatan. Oleh karena itu, kalau mereka ada gereja, Pak, tidak bisa kemudian gerejanya dibongkar, kemudian tetangganya punya gereja yang lain yang itu masuk dari sana. Meskipun satu sektor, Protestan itu punya ribuan sektor, Katolik punya ribuan sektor, meskipun satu sektor tidak bisa. Di dalam Islam berbeda. Di dalam Islam itu masjid kan nggak ditanya, imam apakah Ustaz Ahmad Hussein bertanya, kamu Muhammadiyah apa NU? Kalau yang itu pakai kunut mundur, nggak usah. Enggak kan? Kalau kita awasinya apa persis, nggak ada. Islam adalah satu. Mau kemudian kamu kalau bacaan Fatihahnya itu pakai basmalah atau tidak? Kalau pakai basmalah itu kencang apa keras? Kemudian kamu salahnya satu, apa salah dua? Ikut mazhab Hambali yang dua, atau kamu ikut mazhab Maliki yang satu salah? Kemudian kamu kalau ilallah itu pertama begini, apakah kemudian ketika la ilaha illallah atau dari awal begini? Tidak ditanya apa. Apakah kemudian ketika takbir Allah akbar, apa Allah akbar, apa Allah akbar, apa Allah akbar begini? Nah, ada. Ya, kita harus belajar dulu di dalam tafsir Wahyul Bayan, tafsir As-Sabuni atau Fadhailul Arba'ah yang 5 jilid itu, atau Fiqh Sunnah 3 jilid itu. Jangan kemudian kalau kita baca Fathul Mu'in itu begini Pak, Allahu Akbar. Putarnya nggak banyak Pak, Allahu Akbar. Silakan dibuka kita Fathul Mu'in. Jadi itu perbedaan mata. Apakah kemudian kalau sholat itu begini menurut Imam Syafi'i atau sholat itu begini menurut Imam Maliki? Kalau begini nggak sah. Tak ditanya. Mau begini enggak? Itu nggak ditanya. Tetapi di dalam Kristen daftar dulu. Kamu serta apa? Kamu di mana sebelumnya? Nah, cabut
kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna lamassana alladzina kafaru minhum adzabun alim. Kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, dan tidak ada Tuhan kecuali satu. Jika mereka tidak berhenti, itu urusan Allah. Lamassana alladzina kafaru minhum adzabun alim itu artinya Allah yang akan mengurus mereka untuk memberikan punishment, bukan urusan kita. Kita ajak mereka, kita tunjukkan Islam itu. Kemudian kalau mereka tidak mau, jangan dicemooh, jangan dicari, bertahun tetap bersaudara tetap. Itu sudah urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Wama yang dalam berbubi, tugas kita itu hanya menyampaikan. Selebihnya bukan tugas kita. Tidak boleh kemudian para tetangga Kristen, tetangga non-Islam, kemudian kenyamanan berbeda, ya itu tidak boleh. Harus kita perlakukan secara sama, sebagaimana hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Ya. Kita coba yang lain dulu. Karena waktu terbatas, saya pilih-pilih saja. Ya, menurut saya. Yesus sebagai penebus dosa. Ya. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 18-19. Ini bukan Injil, tapi dimasukkan di dalam Alkitab. Roma itu, jadi Paulus itu adalah sosok yang paling berpengaruh kepada Kristen. Agama Kristen itu, menurut hemat saya, bukan agama Nabi Isa, tapi agama Paulus. Karena yang baik itu dari Paulus. Paulus ini mengirim surat kemana saja termasuk ke Roma itu banyak bertentangan dengan perjanjian lama, bahkan juga bertentangan dengan perjanjian baru. Dan Paulus ini yang paling diikuti. Padahal Paulus itu tidak, memang hidup sejaman dengan Nabi Isa, tetapi Paulus tidak pernah berjumpa dengan Nabi Isa. Bahkan ketika Nabi Isa itu masih hidup di kalangan mereka, itu Paulus adalah dari agen Romawi yang senantiasa melakukan intimidasi kepada para pengikut Yesus. Kemudian suatu saat ketika mereka menggiring para pengikut Yesus untuk ke Damaskus, dilakukan sebuah punishment. Di pertengahan jalan ada seorang hamba yang mengaku Yesus, dan kemudian disitu dipanggil oleh Paulus sebagai Tuhan. Inilah awal mula kata-kata Tuhan itu muncul berkenaan dengan Yesus itu. Nah, ini surat Paulus ke Roma pasal 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Artinya apa? Nabi Adam itu adalah berdosa. Oleh karena itu seluruh anak turunnya menanggung dosa Nabi Adam. Dan dosa itu hanya tertebus oleh satu orang yang melakukan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, dengan menyalibkan dirinya, padahal ditangkap dari salib. Bahasanya dengan menyerahkan dirinya di salib itu sebagai upaya untuk menembus dosa seluruh manusia. Maka tidak akan pernah masuk surga kalau seseorang itu tidak mengakui Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Inilah doktrin yang paling kuat kepada mereka, sehingga mereka memiliki sebuah kewajiban untuk menyebarkan agama Kristen kepada seluruh dunia. Bahkan lebih baik dibunuh mereka kalau tidak mengakui Yesus sebagai penebus dosa. Sebab apa? Lebih baik dia tidak selamat di dunia daripada tidak mengakui Yesus Kristus sebagai penebus dosa hingga dia tak selamat di akhirat. Itulah yang menjadi sebuah doktrin mereka. Dimanapun ketika mereka punya kesempatan, mereka akan melakukan segala hal, dan itu halal, dalam rangka menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Itu paham mereka. Tetapi coba kita lakukan sebuah analisis logis. Pertama, jika dosa ditebus oleh Yesus, maka membuka peluang dan mendorong orang untuk berbuat dosa. Dosa ditebus. Ya,
Ngapain kita tidak berbuat dosa? Dosa enak kok. Ya. Maka ketika dulu Gus Dur menjadi presiden, wakilnya adalah Megawati, kemudian Yasir Arafat almarhum datang ke Indonesia, ada Alwi Syihab itu cerita, Gus Dur itu kan dimanapun lucu. Ya, kemudian dalam bahasa Arab dia cerita kepada Yasir Arafat terpingkal-pingkal ketawa. Kemudian kita nanya sama, ini cerita si siapa namanya? Cerita Alwi Syihab sendiri. Itu hasil saya ketika di UIN, saya mendengarkan beliau. Kemudian Megawati itu tertawa, karena Megawati tidak bisa bahasa Arab, tertawanya itu partisipasi. Dengan Gus Dur yang lain tertawa semua, dia itu tertawa. Akhirnya nanya sama si siapa namanya, Megawati nanya sama Pak Alwi. Pak Alwi sebenarnya ngomong apa sih? Ibu bukannya tertawa, Bu. Saya buat apa tertawa aja, saya nggak paham. Begini Bu, jadi Gus Dur itu cerita sama si Yasir Arafat, ada itu seseorang datang kepada pendeta bilang, Pak Pendeta, ada apa? Saya berizin sama Pak Pendeta, terus saya ingin tebus dosa. Ya udah bayar 1 juta sini, 1 juta, udah tebus dosa. Seminggu lagi datang lagi ketok pintu, apa sih Pak Pendeta? Yang jelas tidak assalamualaikum. Ya. Yang Pak Pendeta, ya ada apa? Saya melakukan zina lagi Pak Pendeta. Oh ya udah 5 juta, terus terbebas dosa. Kemudian seminggu lagi, minggu ketiga datang lagi, ketok itu belum sampai salam, pemerintah ngomong zina lagi ya. Iya Pak Pendeta, ya udah 10 juta. Tapi kalau tinggal mereka, begitu mudahnya. Kalau orang kemudian seperti Mas Wawan, ya, wah itu dosanya tak tebus semua ya, karena banyak duit ya bisa menebus dosa. Jadi apakah itu masuk akal? Kemudian yang kedua, jika dosa ditebus oleh Yesus, berarti setiap orang yang mengakui Yesus sebagai penebus dosa pasti bersih dan masuk surga. Kalau demikian, untuk apa berbuat baik? Orang tidak lagi bergerak berbuat baik karena sudah ada jaminan surga. Maka orang pendeta itu sekarang lalu mengatakan begini, orang Islam itu nggak jelas. Masuk surga nggak? Insya Allah. Semuanya serba insya Allah, nggak jelas, nggak tegas. Masuk surganya aja nggak jelas. Mendingan kalian masuk Kristen katanya. Kristen itu jelas dan tegas. Masuk surga enggak? Pasti. Karena apa? Dosa kalian sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Selama kalian masuk dan mengakui Yesus Kristus sebagai penebus dosa, pasti kalian masuk surga. Enak sekali. Beda dengan orang Islam, tidak jelas semuanya insya Allah. Ayo pergi yuk, besok saja di sana ya. Insya Allah. Semua orang Islam serba tidak jelas. Itu bahasa mereka. Padahal insya Allah itu selalu kalau mata diri langsung mata taksi berubah tidak tahu besok apa yang kamu lakukan. Mata diri langsung gak iya dan kamu sekarang tahu besok apa kalian nanti di mana. Tahu-tahu sudah janjian mati kan insya Allah takdir itu karena Allah. Mereka tidak paham. Ya. Ketiga, jika dosa ditebus Yesus maka para koruptor memerkosa dan tidak peduli hukum yang sudah ditebus. Misalnya aparat hukum yang menghukum mereka itu oleh Yesus. Yesus itu dosa sudah ditebus oleh Yesus kok kenapa dihukum? Aparat negara ini, aparat keamanan ini, jaksa, polisi, hakim tidak boleh diturunkan lagi karena melanggar Yesus. Jelas-jelas sudah ditebus pakai hukum. Tuhan aja nggak menghukum, pakai menghukum. Keempat, jika dosa ditebus Yesus, dunia akan penuh dengan kedaliman dan konflik. Kelima, tidak masuk akal dosa umat manusia ditimpakan pada Yesus. Kasihan sekali Yesus harus menanggung dosa mereka. Kemudian yang keenam, kalau Yesus dapat Tuhan, mengapa Yesus menembus dosa, bukan mengampuni dosa? Mengapa Yesus harus mengorbankan nyawanya di tiang salib? Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri, bagaimana menembus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, menanggung dosa itu tidak masuk akal. Dan yang paling terakhir adalah tidak ada penembusan dosa. Kita ulangi pasal 14 ayat 16 ini kita Taurat. Janganlah yang dihukum mati karena dosa anaknya, dan janganlah yang dihukum mati karena dosa ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa yang bisa saya sampaikan secara singkat, tidak mungkin panjang lebar karena kristologi itu adalah kajian yang cukup banyak, bisa kita kaji dari banyak sisi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kita selanjutnya dengan sharing dan dialog. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Antoni untuk ceramahnya. Berikutnya 15 menit ke depan ada tanya jawab kepada Bapak atau Ibu di silakan. Saya ada pertanyaan. Dari dulu ada pertanyaan.
itu dilarang. Ini 1 Korintus pasal 7 ayat 18-19. Ya. Ini adalah surat Paulus kepada Korintus. Kalau seorang teman di dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Bagi mereka tidak bersunat. Kalau ada orang lain sudah bersunat, itu nggak boleh kemudian dikembalikan dengan cara apa operasi. Tapi kalau orang belum bersunat dalam keadaan normal, orang lain pada umumnya tidak boleh bersunat. Sunat itu tidak penting apa yang dilakukan, ini aja. Kemudian yang kedua, Galatia pasal 5 ayat 2 itu adalah surat Paulus kepada Galatia. Sesungguhnya aku Paulus berkata padamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu larangan keras. Ya. Jadi kalau kamu bersunat, berarti kamu berdoa kepada Yesus. Yesus tidak akan mengampuni dosamu. Ya, tidak akan menebus dosamu. Yang ketiga, surat Roma pasal 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejatinya dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat adalah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara perut. Yang dimaksud dalam Taurat itu sunat secara hati. Yang penting hatinya sunat. Ya, maksudnya apa? Maksudnya sunat. Tapi bukan sunat itu dikitan. Dikitan dalam pengertian bagi laki-laki ya. Kemudian kita ulangi pasal 10 ayat 16. Sebab itu sunat hati itu diajarkan laki kamu tegak bentuk. Inilah dipanggil oleh Paulus. Nah, coba kita lihat, Bapak Ibu di dalam Islam sunat itu wajib. Kenapa? Karena semua nabi itu sunat. Nabi Ibrahim meskipun sudah sampai tua pun sunat. Ya. Nabi Isa umur 8 hari itu dikitan. Nabi Ismail dikitan. Seluruh nabi itu dikitan. Kenapa harus dikitan? Satu, memang ibadah menunjukkan dia itu komitmen kepada Islam atau tidak. Yang kedua adalah khitan untuk membersihkan. Khitan itu menurut sebuah penelitian ternyata rentan terjadi penyakit kelamin itu karena tidak khitan. Penyakit itu akan lebih mudah terjadi bagi mereka yang tidak berkhitan. Ini hasil penelitian ini. Terus kemudian adalah iladat. Ini mohon maaf, iladat karena memang itu kita pikir mengatakan begitu iladat untuk kenikmatan. Saya punya kawan di namanya Dwi Mulyana, China. Dia 20 tahun jadi pendeta, kemudian masuk di dalam agama Islam, kemudian masuk asal sekarang wajib di kita. Dia ngomong, ini testimoni di depan kita maupun di depan jamaah. Dia bilang bahwa ketika dia belum berkhitan dengan setelah dia berkhitan, kenikmatan hubungan suami istri itu jauh sekali. Dan ini Bapak Ibu bisa tanyakan kepada mereka yang khitannya dari sana baban. Khitannya itu lama-lama, umur 30 tahun, 20 tahun gitu. Yang sudah menikah kemudian baru khitan itu sangat berbeda. Ini adalah bukti dia bisa diverifikasi kewajiban daripada khitan. Ya. Kemudian dari sisi kesehatan, begitu dari dan sebagainya, Kristen itu melarang. Ya. Nah, sementara di dalam kita Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14, terutama ayat 10, inilah perjanjianku Nabi kepada Nabi Musa yang harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus dikitan. Orang yang berdiri orang dari Israel kalau tidak dikitan itu aib, harus. Kemudian Kejadian pasal 21 ayat 4, kemudian Abraham menyiram Ishak sekali sunat. Padahal Nabi Isa adalah keturunan dari Ishak yang disunat. Mereka tidak mengakui Ismail. Ismail itu adalah, ada yang mengatakan orang Kristen itu adalah istri tidak sah dari Nabi Ibrahim, sehingga tidak diakui. Maka anak tunggal tetap Ishak adalah anak tunggal, meskipun Ishak itu lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Itu Injil yang sendiri mengatakan dalam Nabi Isa. Tapi mereka menolak. Anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diberikan Allah kepadanya. Berarti Allah perintah kepada Ishak melalui Nabi Ibrahim untuk dikhitan. Dan ini kita Kejadian mengatakan Lukas pasal 2 ayat 21 ini perjanjian baru Injil. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya, harus disunatkan usia 8 hari. Kenapa kemudian Paulus mengatakan tidak boleh sunat, tidak boleh khitan? Ini kan sangat bertentangan sekali. Ini
Ini yang dimaksud dengan kitab. Kemudian ada kitab yang lain. Itu Bu ya. Jadi jelas dan tegas khitam itu kewajiban seluruh agama samawi, seluruh agama wahid, seluruh nabi itu dikhitam, termasuk di dalam agama Kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Khitam itu adalah wajib. Hanya Paulus saja yang mengatakan orang yang berkhitam itu berkhianat kepada Yesus Kristus. Itu. Silakan. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Sudah di mana lagi? Bapak. Baik Pak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Inilah yang bisa saya sampaikan sesuai dengan permintaan takmir untuk mengaji tentang histologi. Semoga ini menjadi satu minimal pelajaran buat kita semua untuk pemeliharaan kita dan juga kita keluarga kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mari kita tutup dengan doa di waktu majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ustaz. Sebelumnya juga ingin disampaikan. Jadi mohon keikhlasan untuk